Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama saya, Yohanes Daputra Slamet, NIM 0012, Program Studi Pendidikan Matematika, dalam mata kuliah tugas Real 2, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia atau biasa disingkat UPMI. Untuk materi yang saya jelaskan pada saat ini adalah titik limit. Apa itu titik limit suatu himpunan? Untuk definisinya, diberikan A subset dari R bilangan P dinamakan titik limit dari A jika semua epsilon lebih besar dari 0, maka berlaku persekitaran titik P jari-jari epsilon jika diiriskan dengan A terus P-nya ini dikeluarkan, maka hasilnya tak kosong. Ini artinya semua persekitaran titik P ini maka berlaku. Untuk lebih rincinya, persekitaran P titik P jari-jari epsilon jika diiriskan dengan himpunan A ini maka hasilnya tak kosong. Jadi artinya ini titik ini jika diiriskan dengan anggota himpunan A selain nilai dari P ini, maka hasilnya tak kosong. Untuk bahasa intuitifnya, bilangan P disebut titik limit A kalau secara persekitaran titik P selalu memuat anggota A selain P itu sendiri. Baik, untuk lebih jelas lagi, di sini saya berikan gambaran secara geometris. Misalkan saya mempunyai himpunan A. Dan ini juga merupakan titik dari anggota himpunan A. Kita dapat mencari apakah titik P ini memuat anggota dari himpunan A. Kita cek, kita melihat apakah titik limit A, apakah anggota dari P ini merupakan titik limit dari A. Kita kembali ke definisi tadi ini. Kira-kira semua persekitaran P selalu memuat anggota dari A ini selain P. Coba kita cek. Setelah kita cek ini persekitarannya ini, kita taruh ini dalam persekitaran ini, titik P ini dapat memuat anggota dari A. Kita lebih memperbesarkan persekitarannya. Setelah kita memperbesar persekitarannya ini, dapat kita lihat bahwa masih ada persekitaran P ini memuat anggota dari A. Himpunan anggota dari A. Di sini kita dapat simpulkan bahwa titik P itu adalah titik limit dari anggota himpunan A. Titik P itu adalah merupakan anggota dari titik limit himpunan A. Selanjutnya, kita geser titik P ini ke sini. Dapat kita lihat sini titik P ini.
di sini kita mencari apakah titik P ini masih memuat anggota dari titik himpunan A ini. Kembali ke definisi tadi. Semua perserikatan P selalu memuat anggota dari A selain P. Nah, selain P enggak? Coba kita cek. Dapat kita lihat bahwa masih ada persekitaran P ini yang tidak memuat anggota dari A. Dapat kita lihat, coba lihat ini, coba lihat baik-baik ini. Ini tidak memuat anggota dari himpunan A ini, tidak termasuk di sini. Tetapi saat kita memperbesarkan persekitarannya ini, setelah kita memperbesar persekitarannya ini, dapat kita simpulkan bahwa tidak semua persekitaran P memuat anggota A selain P. Dari ilustrasi gambar ini, kita dapat melihat, lihat ini. Dari ilustrasi gambar ini, kita dapat melihat bahwa persekitaran titik P ini tidak memuat dari himpunan A. Tapi setelah kita memperbesar persekitarannya, memuat anggota himpunan A. Jadi tidak semua persekitaran P memuat anggota A selain P. Untuk lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh. Dari himpunan A sama dengan, betulnya kayak gini. Himpunan X 1 sampai 4 atau X lebih besar dari 5. Tentukan untuk P sama dengan 5, apakah 5 merupakan titik limit dari himpunan A? Jawab. Di sini saya mempunyai himpunan A. Dan 1.1.4.5 merupakan anggota dari himpunan A. Nah, kembali kita ke soal tadi. Tentukan untuk P. Untuk P sama dengan 5. Apakah 5 merupakan titik limit dari A? Jawabannya adalah iya. Karena untuk semua epsilon lebih besar dari 0 selalu berlaku, kembali ke definisi tadi itu, persekitaran ini kita ganti aja, P ini sama dengan 5. Persekitaran 5.5 jari-jari epsilon, jika diiriskan dengan anggota himpunan A, terus 5 ini dihilangkan, maka hasilnya tak kosong. Seperti kita dapat lihat di ini, untuk persekitarannya ini, termasuk semakin kita besar memperbesarkan persekitarannya atau memperkecil persekitarannya dari titik 5 ini, masih memuat anggota di himpunan A. Hal ini disebabkan karena ada 5 epsilon per 2 nilai dari persekitaran titik P jari-jari epsilon dan 5 epsilon per 2 nilai dari A himpunan A, tetapi 5 epsilon per 2 tidak sama dengan P. Baik, untuk selanjutnya adalah latihan soal. Coba kawan-kawan semua kerjakan soal yang telah saya berikan ini.
Dari contoh soal di slide sebelumnya, tentukan titik limit dari P sama dengan 1 dan P sama dengan 4. Saya sudah menjelaskan P sama dengan 5-nya. Kawan-kawan semua tinggal jelaskan P sama dengan 1 dan P sama dengan 4. Baik, saya akhiri penjelasan untuk hari ini dengan Orama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.